Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya baik-baik saja kan? Amin. Kali ini kita akan belajar tentang materi pesawat sederhana. Pasti ketika mendengar kata pesawat sederhana, yang ada di pikiran kalian mesti pesawat terbang yang dibuat secara sederhana kan, kayak pesawat kertas gitu. Ternyata enggak. Terus kenapa kok namanya pesawat sederhana? Nah, jadi di KBBI itu pesawat ini memiliki dua arti yang berbeda. Yang pertama, pesawat yang biasa dibuat untuk terbang itu, dan yang kedua yaitu pesawat yang berarti alat. Berarti pesawat sederhana ini artinya alat sederhana. Alat sederhana yang gimana? Nah, jadi pesawat sederhana merupakan alat-alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ingat ya, cuma mempermudah, tidak sampai menghilangkan. Jadi kita tetap harus kerja meskipun bebannya itu berkurang, beban kerjanya maksudnya. Pesawat sederhana ini itu jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama ada tuas atau pengungkit. Yang kedua ada bidang miring. Yang ketiga ada katrol. Dan yang keempat ada roda berporos. Nah, ternyata banyak sekali ya jenis-jenisnya. Untuk mengenal lebih lanjut tentang jenis-jenisnya tadi, mari kita kenalan. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit ini itu memiliki 3 komponen dan di dalamnya ada titik tumpu, titik kuasa, dan juga titik beban. Nah, tuas ini juga memiliki beberapa jenis. Ada tuas jenis pertama, jenis kedua, dan juga jenis ketiga. Komponennya pun tetap sama, cuman dibolak-balik aja. Misal tuas jenis pertama, di mana titik tumpu ini berada di antara beban dan kuasa. Terus contoh dari tuas jenis pertama ini seperti gunting, linggis, tang, dan lain-lain lah, banyak. Tuas jenis kedua di mana beban itu berada di antara kuasa dan titik tumpu. Jadi yang ada di tengah itu beban. Contoh dari tuas jenis kedua ini itu seperti gerobak dorong, pemecah kemiri, dan lain-lain. Untuk tuas jenis ketiga ini yang kuasa itu berada di antara titik tumpu dan beban. Jadi yang berada di tengah itu kuasanya. Contoh dari tuas jenis ketiga itu kayak pinset dan juga sekop. Rumus dari tuas atau pengungkit ini yaitu W kali LB sama dengan F kali LB, di mana W itu sama dengan beban. Kemudian ada F, kuasa atau gaya yang diberikan. LB yaitu lengan beban, yaitu jarak dari titik tumpu ke beban, dan juga LK, lengan kuasa, jarak dari titik tumpu ke kuasa. Kemudian dalam tuas ini juga ada keuntungan mekanik. Apa sih keuntungan mekanik itu? Keuntungan mekanik ialah perbandingan antara
bebannya dengan kuasanya, atau lengan kuasanya dengan lengan beban lah. Nah, rumusnya KM, keuntungan mekanis, sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Di sini itu membuktikan kalau semakin panjang lengan kuasanya dibanding lengan bebannya, maka gaya yang digunakan untuk diperlukan melakukan usaha itu semakin kecil. Jadi tenaganya itu yang dikeluarkan gak terlalu banyak-banyak lah, guys. Selanjutnya kita akan membahas tentang bidang miring. Bidang miring ialah permukaan datar yang dibuat miring untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Contoh bidang miring dalam kehidupan dewe, kehidupan sehari-hari kita itu kayak tangga, jalan menanjak di daerah pegunungan, papan yang digunakan untuk menaikkan barang, atau papan yang digunakan untuk menaikkan motor ke dalam rumah gitu. Juga ada beberapa alat rumah tangga seperti pisau. Selanjutnya, 3 adalah jenis katrol. Katrol adalah roda yang dapat berputar pada porosnya, dan biasanya itu digunakan bersama tali untuk mengangkat beban. Katrol ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, katrol tetap, yaitu katrol yang posisinya itu nggak berpindah, jadi posisinya itu tetap di awal semulanya dia itu. Nah, misal itu katrol pada tiang bendera atau di sumur, nah itu tetap karena dia itu nggak berpindah. Nah, yang kedua, katrol bergerak, yaitu katrol yang ikut bergerak bersama beban. Dan yang ketiga yaitu katrol majemuk, atau kombinasi antara katrol pertama dan katrol kedua. Jadi dia itu ada katrol tetapnya dan juga ada katrol yang bergeraknya. Nah, yang keempat, jenis keempat atau yang terakhir yaitu roda berporos. Intinya roda berporos itu ya kayak roda yang biasanya kita lihat itu kan ada porosnya di tengah. Contoh roda berporos itu kayak ya roda sepeda, roda mobil, roda motor, dan lain-lain. Selanjutnya ada keuntungan mekanis. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, keuntungan mekanis ialah perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa. Keuntungan mekanis itu menunjukkan seberapa besar pesawat sederhana dapat membantu meringankan pekerjaan manusia. Semakin besar keuntungan mekanis dari suatu alat, maka semakin kecil gaya atau tenaga yang kita perlukan untuk mengangkat beban tersebut. Keuntungan mekanis dari bidang miring ialah perbandingan antara panjang bidang miring dan juga tinggi bidang miringnya, atau KM sama dengan S per H, atau bisa juga KM per W per F, di mana W adalah beban dan F adalah gaya. Jadi semakin landai suatu bidang miring atau panjangnya itu semakin besar dibanding tingginya, maka itu semakin besar pula keuntungan mekanisnya, sehingga gaya yang diperlukan untuk menanjak itu semakin kecil. Untuk katrol, keuntungan mekanisnya itu bergantung pada jenis katrolnya. Misal, pada katrol tetap, keuntungan mekanisnya itu 1. Jadi, katrolnya itu tidak memperkecil gayanya, tapi memudahkan kerja kita dengan mengubah arah gaya.
Misal kita ketika menarik ember dari sumur kan lebih berat kalau tidak pakai katrol daripada pakai katrol. Nah, itu. Yang pertama, kalau tanpa katrol kita nariknya ke atas ya. Tapi kalau pakai katrol kita nariknya itu ke bawah. Tuh. Yang kedua ada katrol bebas atau yang katrol yang bergerak. Gaya yang keuntungan mekanisnya itu sama dengan 2. Maksudnya gaya yang dibutuhkan itu setengah dari berat beban tersebut. Jadi F sama dengan setengah kali W. Yang terakhir, katrol majemuk itu keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah tali yang menahan beban. Misalnya ada 4 tali yang menyangganya, maka gaya yang kita keluarkan itu hanya 1/4 dari berat badan tersebut. Kalau untuk roda berporos, prinsipnya itu menggunakan perbedaan diameter antara roda besar dan poros kecil di tengahnya. Misalnya itu gear sepeda. Nah, jadi rumusnya KM sama dengan R besar per R kecil, dimana yang R besar ini jari-jari roda dan yang kecil ini jari-jari porosnya. Jadi semakin besar jari-jari roda dibandingkan porosnya, maka semakin besar keuntungan mekanisnya, sehingga gaya yang diperlukan untuk memutar poros tersebut itu semakin kecil. Nah, ternyata pesawat sederhana itu sudah ada sejak manusia itu ada di bumi. Karena ternyata tubuh manusia sendiri itu juga terdiri dari pesawat sederhana. Contohnya ya lengan manusia yang merupakan contoh dari pesawat sederhana tipe pengungkit. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan kita tentang pesawat sederhana. Dari materi yang telah kita pelajari, kita dapat mengetahui bahwa pesawat sederhana itu alat yang membantu manusia untuk memudahkan pekerjaan mereka. Jenis-jenis pesawat sederhana antara lain ada tuas, ada bidang miring, katrol, dan roda berporos. Yang semuanya tadi itu memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga pada materi yang ada pada video ini dapat membantu kalian untuk memahami konsep pesawat sederhana dengan lebih baik. Terima kasih and see you.